Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Ibu doakan semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ibu. Alangkah baiknya sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon untuk ketua kelas memimpin doa. Nah, sebelumnya ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Angger Sulatin, Muhammad Eko, Rahmana Tarisa, Aprilianti, Niken Apriliani, Tri Ananda. Alhamdulillah pada masuk semua ya pada hari ini. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Siapa yang tadi malam udah belajar pasti tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, Rahma. Nah, betul sekali ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Sebelumnya Ibu akan menampilkan PPT terlebih dahulu ya. Baik, PPT-nya sudah terlihat ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait partikel penyusun pada benda mati dan makhluk hidup. Nah, materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu terkait dengan konsep partikel materi. Tema yang kita akan pelajari yaitu ada atom, molekul, ion. Nah, tema ini dapat dikaitkan dengan beberapa tema pada pembelajaran IPA. Nah, jadi pada mata pelajaran IPA itu memiliki 3 bidang ilmu, yaitu yang pertama ada bidang ilmu fisika, yang kedua ada bidang ilmu kimia, dan yang ketiga ada bidang ilmu biologi. Nah, pada bidang ilmu fisika, tema yang dapat dikaitkan pada materi yang kita pelajari yaitu pada KD 3.4 tentang listrik statis. Nah, langkah awal untuk mempelajari kelistrikan, kita sebaiknya harus mengetahui secara umum tentang partikel penyusun materi, yaitu ada atom, molekul, dan ion. Kemudian pada bidang ilmu kimia, kita dapat mengaitkan pada KD 3.3 tentang reaksi kimia. Nah, jadi pada reaksi kimia itu ada materi dalam menjelaskan unsur dan rumus kimia sederhana. Nah, materi ini membahas terkait persamaan reaksi antar atom dan molekul. Nah, kemudian pada bidang ilmu biologi, tema yang dapat dikaitkan yaitu ada KD 3.5 dan KD 3.7. Nah, pada KD 3.5 itu tentang konsep energi termasuk fotosintesis. Nah, pada materi ini menjelaskan terkait proses fotosintesis. Nah, materi ini membahas tentang reaksi kimia pada proses fotosintesis dan muatannya. Nah, kemudian tema yang berikutnya ada KD 3.7. Nah, tema ini membahas terkait sistem peredaran darah. Jadi, di dalam tema ini itu ada proses pembekuan darah dan proses pengikatan oksigen dan hemoglobin. Nah, materi ini membahas atom dan molekul yang bekerja di dalam tubuh dan persamaan suatu reaksi pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama menjelaskan partikel penyusun benda dan tubuh makhluk hidup, yang kedua menjelaskan atom dan partikel-partikel penyusun atom, kemudian yang ketiga dapat membedakan glukosa yang ada pada kentang dan pensil. Partikel merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi tersebut. Nah, di sini ada contoh gambar partikel. Terlihat jelas bahwa partikel itu ukurannya sangat kecil sekali ya. Partikel penyusun materi itu ada atom, molekul, dan ion. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu apa itu atom, apa itu molekul, dan apa itu ion. Nah, yang pertama, apa sih itu atom? Ada yang tahu nggak apa itu atom? Yang tadi malam belajar pasti tahu ya. Siapa yang mau menjawab coba? Ya, coba Eko. Benar sekali ya jawabannya Eko.
Pengertian atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat yang sama dengan unsur tersebut. Nah, ini ada gambar atom. Jadi, di dalam atom itu ada beberapa muatan. Yang pertama itu ada proton, neutron, dan elektron. Kalau nukleus itu merupakan kulit atom atau inti atom. Jadi di dalam inti atom itu ada muatan proton dan neutron, dan pada luar inti atom itu ada muatan elektron. Nah, pada makhluk hidup itu tersusun dari miliaran atom-atom. Jadi pada tubuh kita ini ada miliaran atom-atom yang bekerja dalam sistem peredaran darah. Nah, atom-atom itu dapat berikatan satu sama lain sehingga membentuk molekul. Apa sih itu molekul? Nah, molekul itu merupakan gabungan dari dua atau lebih atom-atom, baik antara atom sejenis ataupun yang berbeda jenis melalui ikatan kimia tertentu. Selanjutnya, pengertian dari ion. Jadi, ion itu merupakan atom yang bermuatan. Nah, muatan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, muatan positif itu biasanya disebut dengan kation, dan muatan negatif itu disebut dengan anion. Terus kemudian proses pembentukan ion itu disebut dengan ionisasi. Nah, ini ada contoh atom yang ada pada makhluk hidup. Kita ambil pada bagian rambut dan tulang. Nah, jadi rambut kita ini tersusun dari beberapa molekul yang mengandung atom karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Nah, kemudian pada tulang kita itu tersusun dari molekul yang mengandung unsur kalium, fosfor, dan oksigen. Nah, Ibu ada pertanyaan buat kalian. Di sini ada 4 gambar, yaitu ada gambar kain, gambar kayu, gambar plastik, dan gambar air. Ibu ingin bertanya, kenapa ketika kita mengangkat dan mencium keempat benda tersebut itu berbeda-beda? Ada yang tahu tidak? Ya, coba April. Ya, jawabannya April kurang tepat. Nah, jadi kenapa ketika kita mencium dan mengangkat benda yang ada di gambar ini itu berbeda-beda? Nah, hal tersebut itu terjadi karena semua benda itu tersusun oleh partikel yang berbeda-beda, sehingga ketika kita mencium dan mengangkat keempat benda ini memiliki beban yang berbeda dan memiliki bau yang berbeda. Nah, di sini Ibu ambil contoh yang pertama. Gambar yang pertama ini merupakan unsur pada plastik, dan yang kedua ini arang. Nah, plastik ini memiliki sifat lentur karena molekul-molekul penyusun yang ada di dalam plastik itu berantai panjang. Nah, sedangkan pada arang itu mudah patah karena susunan antar atom-atom penyusunnya banyak terdapat ruang-ruang yang kosong. Dapat dilihat jelas ya pada gambar yang pertama itu plastik memiliki rantai yang panjang molekulnya sehingga bersifat lentur. Kemudian yang kedua itu arang, ketika sudah dibakar memiliki ruang-ruang yang kosong antar atom-atomnya. Nah, tubuh kita dan tubuh makhluk hidup lainnya itu juga tersusun atas berbagai molekul kimia. Ukuran dari molekul kimia itu sendiri sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Bahkan juga tidak dapat diamati menggunakan mikroskop biasa. Kemudian untuk mengetahui bahwa materi yang ada di sekitar kita itu mengandung zat yang berbeda-beda, hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan praktikum secara sederhana dengan menggunakan membakar suatu benda mati atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, ketika benda yang dibakar itu menyebabkan zat-zat yang terkandung di dalamnya berubah menjadi zat lain. Terbentuknya zat baru dapat ditandai dengan berubahnya warna dan bau yang berbeda.
Selain disusun oleh molekul yang berbeda, sifat-sifat suatu materi yang berbeda itu juga dapat disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Nah, di sini Ibu mengambil dua contoh, yaitu yang pertama amilum yang ada pada umbi kentang dan yang kedua kayu yang dibuat pensil. Yang pertama, kentang kan merupakan sumber energi bagi tubuh yang mengandung pati atau amilum yang dapat dimakan. Nah, pati itu tersusun oleh molekul yang berantai panjang. Rantai panjang tersebut disusun oleh unit-unit molekul yang lebih sederhana yang disebut dengan glukosa. Nah, antar molekul glukosa yang satu dengan yang lainnya itu dihubungkan oleh ikatan glikosida. Molekul glukosa yang menyusun amilum itu tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, kemudian yang kedua ada kayu yang dibuat pensil. Kayu yang ada pada pensil itu tersusun atas selulosa yang memiliki rantai panjang. Molekul panjang tersebut tersusun atas molekul-molekul glukosa sama seperti pada pati. Namun, jenis ikatan yang menghubungkan antar molekul glukosanya itu berbeda. Nah, setelah kita mengetahui kandungan yang terkandung pada kentang dan pensil, yaitu ada selulosa pada pensil dan amilum pada kentang. Nah, kedua kandungan ini memiliki molekul penyusun yang sama, yaitu glukosa. Namun, jenis ikatan antar molekul glukosanya itu yang berbeda. Selulosa merupakan zat yang keras, namun apabila dimakan oleh manusia, itu tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, sedangkan amilum itu dapat dicerna dan digunakan sebagai bahan makanan. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak hanya jumlah dan jenis atom-atom penyusun molekul yang menyebabkan sifat zat berbeda, namun pola penyusun dan jenis ikatan antar molekul penyusun materi juga bisa menyebabkan zat atau materi itu memiliki sifat-sifat kimia dan sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisika yang berbeda. Kemudian ada jenis atom. Nah, pada contoh-contoh senyawa yang telah dipelajari tadi, masing-masing senyawa memiliki rumus molekul tertentu. Jadi, rumus-rumus tersebut menunjukkan jenis yang menyusun suatu molekul dan perbandingannya. Molekul air H2O terdiri atas 1 atom O dan 2 atom hidrogen, 2 atom H. Bisa dilihat di gambar ya. Nah, apabila ada 2 atom O mengikat 2 atom H, maka akan terbentuk senyawa yang berbeda, yaitu hidrogen peroksida atau dapat disebut dengan H2O2. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa perbandingan jumlah dan jenis atom dalam suatu molekul akan menghasilkan senyawa yang sifat dan jenisnya berbeda. Nah, setelah kita mempelajari beberapa unsur yang ada pada tubuh manusia, nah kemudian Tuhan juga telah menciptakan berbagai proses yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjalankan kehidupannya. Misalnya fotosintesis pada tumbuhan. Nah, fotosintesis pada tumbuhan itu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, kalian masih ingat enggak apa itu fotosintesis dan di mana letak fotosintesis itu terjadi? Coba siapa yang mau menjawab? Ya, Angger. Ya, benar sekali ya jawabannya Angger. Jadi, fotosintesis itu merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, fotosintesis itu terjadi pada daun yang mengandung klorofil. Di dalam tabel pada gambar ini terdapat sekitar 25 unsur yang penting untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Nah, pada tubuh manusia unsur yang menyusun itu sekitar 96% dari oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen. Kemudian ada unsur yang menyusun 3,99% tubuh manusia, yaitu ada kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klor, magnesium. Nah, kemudian unsur yang menyusun 0,01% pada tubuh manusia itu ada boron, kromium, kobalt, tembaga, fluor, iodin, besi, mangan,
molybdenum, selenium, silikon, timah, vanadium, dan seng. Dari pembelajaran pada pertemuan kali ini dapat kita simpulkan bahwa partikel merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi tersebut. Kemudian, partikel itu dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Kemudian yang terakhir, atom itu tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu ada neutron, proton, dan elektron. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian nanti melakukan praktikum sederhana terkait identifikasi perbedaan zat dalam benda mati dan makhluk hidup. Nah, LKPD-nya nanti udah ada di buku paket halaman 123. Nanti setelah kalian melakukan praktikum, hasil dari praktikum yang kalian lakukan nanti bisa ditulis di lembar LKPD ya. Nah, jadi yang harus disiapkan kalian, barang-barang yang harus disiapkan yaitu ada kertas, plastik, kayu, korek api, daun, sepotong daging, dan lilin. Nanti apa yang harus kamu lakukan atau langkah kerja yang harus kamu lakukan itu apa aja, nanti dilihat di LKPD, dibaca dengan cermat sehingga ketika kalian melakukan praktikum sederhana itu tidak ada kesalahan yang fatal. Setelah itu nanti setelah kalian mendapatkan hasil dari praktikum, nanti kalian mengerjakan beberapa soal yang telah ibu buat dalam LKPD. Nanti soalnya itu dikerjakan dan pada pertemuan berikutnya besok lembar LKPD-nya dikumpulkan ya. Sebelum ibu menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa kalian melakukan praktikum sederhana di rumah dan lembar kerjanya besok dikumpulkan pada pertemuan depan. Kemudian kalian mempelajari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Baik, ibu akan tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Cukup sekian dari ibu. Apabila ada salahnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.